pagi Pak. Ya, silakan Mas. Ya, Pagi. gimana kabarnya Pak Tigas hari ini? Kabarnya baik Ya, Pak. sehat ya. Sehat ya? Sehat, Pak, Ya, sehat. ya. Kabarnya sehat. Hari ini Pak Tigas mau masuk ke kelas mana hari ini? Hari ini ada di jam pertama sampai jam ketiga ada di 10 DKV Pak. Oh, 10 di kafe ya. Kelas 10 di kafe. Materi apa yang mau diajarkan? Untuk materi hari ini adalah saya menyampaikan hedonisme dan versus ugahari. Hari 2 jam ya. 2 jam iya pembelajaran. Itu berapa pertemuan itu? Untuk pertemuannya itu rencananya di 3 kali pertemuan Bapak. 3 kali pertemuan ya. 3 kali pertemuan. Tujuan hari ini apa? Tujuan Pembelajarannya? hari ini adalah menjelaskan pengertian hedonisme dan ugahari supaya anak-anak mengerti apa sih perbedaan hedonisme dan ugahari itu dalam perspektif Alkitabiah. Berarti anak Memahami dulu Bapak. Bapak. Area pengembangan yang Anda capai dalam siswa itu apa? Pengembangannya adalah saya menggunakan project berbasis masalah Pak ya. Jadi anak-anak nanti akan melihat cuplikan video mengenai seperti apa sih orang-orang yang hidupnya itu di hedonisme, sehingga mereka melihat gambaran, oh iya orang pola hidup hedonisme ini tidak sangat baik menurut Alkitabiah karena itu sangat bertentangan banget. Dan nanti juga akan mereka melihat cuplikan video ugahari seperti mana sih hidup ugahari itu yang hidupnya itu kebalikan dari hedonisme. Jadi mereka akan melihat cuplikan tersebut, menyaksikan bahwa hidup ugahari itu adalah hidup yang sederhana tapi mau berbagi terhadap orang lain, bukan seperti hedonisme tadi yang hanya mementingkan diri sendiri, meletakkan dasar hidupnya itu di atas kesenangan semata, dan untuk menyombongkan diri dia berbelanja banyak barang seperti itu. Jadi strategi yang diberikan dari ini adalah pembelajaran berbasis masalah Berbasis ya. masalah, Bapak. Dari video yang ditampilkan, Betul. anak melihat Masalah permasalahannya, yang- terus mencari solusinya ya. Betul. Gitu ya. Iya, Bapak. Itu dibagi berkelompok atau bagaimana? Nanti saya bagi 2 kelompok. Kebetulan ada 12 anak, maka dibagi 6-6. Kelompok ada. Menyelesaikan masalah tersebut. Setelah dia munculkan ide dalam masalah itu, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah observasi Seperti ke lapangan. Berarti pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya mereka akan melihat seperti apa sih gaya hedonisme itu. Kenapa sampai sekarang kan kalau kita perkembangan teknologi di kita ke handphone aja Pak, sampai kan Pro Max 17 sekarang iPhone ya. Artinya orang bukan karena atas dasar kebutuhan, tapi karena atas dasar lapar mata dan mau pamer kepada orang lain. Itu mereka yang akan melihat itu, mereka akan melihat itu ke lapangan nanti. Observasi ke lapangan. Setelah observasi ke lapangan, berarti mereka dapat data kan ya? Mempresentasikan Mempresentasikan hasil data yang mereka ya. dapatkan. Setelah bisikan dari teman-temannya, nanti langkah selanjutnya temannya menanggapi. Temannya menanggapi dengan gaya hidup yang sederhana yang ugahari tadi. Gitu. Jadi strateginya seperti itu ya. Strateginya seperti itu. Menyampaikan menampilkan video. Setelah video mereka mencari masalah yang ada di sana. Setelah itu mereka mengamati ke lapangan ya. Setelah itu baru mendemonstrasikan ya. Itu strategi yang diberikan dalam pelajaran hari ini ya. Iya Pak. Jadi ada 3 pertemuan ya. 3 kali menyelesaikan pertemuan. masalah tersebut. Ya. Anak ini maksudnya kan mereka mengamati nantinya. Siapa, Itu Pak? berbagai kelompoknya itu gimana sistemnya? Nanti kita akan kelompokkan. Kelompok 1 ini akan fokus kepada hedonisme tersebut, sedangkan yang kelompok yang kedua ini adalah fokus kepada ugahari, hidup yang sederhana tapi bermakna dan
bermanfaat bagi orang lain. Oh, Jadi jadi per kelompok berbeda berbeda kasus, kasus. satu turisme, satu ya hari ini. Iya. Oke, oke Mas. Terima kasih untuk observasinya kali ini. Nanti kita lihat di kakak kelas ya, strategi yang disampaikan ya. Semoga pembelajarannya ada deep learning di dalamnya nantinya ya, seperti pengalaman belajarnya, memahami ya, aplikasikan dan refleksikan itu muncul di sana. Terus prinsip pembelajaran bermakna, berkesadaran dan menggembirakan itu ya, gitu. Ya, makasih Pak Ustaz. Nanti ketemu Terima lagi kasih di kelas Bapak. ya. Siap, Bapak. Ya, Terima kasih banyak ya. buat kesempatannya, Pak.